Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila sifat menjadi sikap, jujur itu sifat. Tapi kalau ada orang minta riswah, menyogok dia, lalu ditolak, dipraktekkan demi kejujuran, itu sifat berubah menjadi sikap. Maka disebutlah dia dengan nama ma'ruf. Jadi, yang ketiga, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Khair sifat, ma'ruf sikap. Tuan direktur di perusahaan, ada orang datang bawa projek, tawarkan, tuan tolonglah terima ini projek saya berikan nanti tips lah ya, 100.000 ringgit. Lalu tuan jawab, mohon maaf, jari telunjuk saya ni jari tahiyat, saya pakai selalu dalam solat, tak akan pernah berbuat maksiat. Nah, itu ma'ruf namanya. Lalu dia kembali, balik lagi, tuan ternyata fee-nya naiklah 1 juta ringgit. Lalu tuan jawab, sebentar, sekejap ya, saya istikharah dulu. Tak ada istikharah dalam maksiat ya. Nah, ini ma'ruf. Kemudian, apakah semua kebaikan itu selalu dilakukan kerana Allah? Belum tentu. Ada non-muslim yang baik? Ada, banyaklah. Muslim yang punya jiwa sosial tinggi, dia tolong orang, dia bantu orang. Seperti di eranya Nabi SAW, Sayyidah Aisyah bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, si fulan tu baik sosialnya, dia senang bantu orang, dia senang tengok orang, berikan support, tapi dia belum beriman. Bagaimana statusnya di hadapan Allah? Maka turunlah Quran surah ke-25 ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dan demi keadilanku, kata Allah, kerana dia berbuat baik di dunia, aku berikan hukum dunia. Dia berbuat baik di dunia, aku berikan hukum dunia. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amali, aku segerakan balasannya di dunia. Dia dihormati orang, dihargai orang, dimuliakan orang. Di mana? Di dunia. Tapi karena akhirat berbeza, tempatnya berbeza, hukumnya berbeza. Hukum mengatakan setiap tempat, sekalipun di dunia, akan mengalami perbezaan hukum. Saya di Indonesia, tiba datang di Malaysia. Bukankah hukum Malaysia tidak sama dengan Indonesia? Mata wangnya berbeza, cakapnya pun sedikit berbeza. Kalau interdunia saja bisa berbeza hukumnya, maka mengapa kita mesti samakan dengan hukum akhirat? Lalu Allah menyampaikan hukum akhirat menggunakan pengertian akhirat, hukum dunia menggunakan pengertian dunia. Faja'alnahu haba'an manthura. Karena tak ada bekal untuk akhirat, maka di akhirat kami jadikan seperti debu yang berterbangan, tak ada nilainya. Ya, kenapa berterbangan? Sebab kalau debu itu tak terbang masih bisa ditimbang. Ya, kerana dia terbang tak bisa ditimbang. Itu kias yang digunakan dalam Al-Quran. Ketika semua kebaikan itu dilakukan kerana Allah, saya membantu kerana Allah, bekerja kerana Allah, ini pun datang menuntut ilmu kerana Allah, puan merawat anak kerana Allah, tuan mencintai istri kerana Allah, maka berubahlah sifatnya menjadi ihsan. Ihsan. Kemarin yang sudah khatam tadi malam ya, ada Al-Arba'in hadis nomor kedua tentang iman, Islam dan ihsan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Engkau menjadikan semua aktivitasmu sebagai seperti ibadah, sebagai ibadah kerana Allah. Makannya ibadah, menulisnya ibadah, berpakaiannya ibadah. Ini kalau berpakaiannya ibadah kerana Allah, seakan merasa diperhatikan Allah, tak akan pernah kita menggunakan pakaian yang tidak disukai oleh Allah. Coba lihat putra-putrinya tuan dan puan, ya, puan mencintainya karena Allah atau memang karena suka saja? Kalau mencintai anak itu karena Allah, pastikan apa yang dia pakai itu Allah suka atau tidak, apa yang dia makan Allah ridha atau tidak. Maka ketika semua kegiatan diniatkan sebagai ibadah dan merasa diperhatikan oleh Allah sekalipun kita tak mampu melihatnya, tak nampak Allah di hadapan kita, maka itulah yang disebut dengan ihsan. Tingkat nomor 4. Nanti orang-orang semacam ni
yang selalu menggunakan semua kegiatannya sebagai ibadah kerana Allah, semua aktivitinya diniatkan ibadah kerana Allah, walaupun dia tak bisa menampak kepada Allah, melihat Allah, anugerah terbesarnya di akhirat. Di akhirat nanti diberikanlah oleh Allah satu anugerah yang tidak diberikan ke semua hambanya, sampai wajahnya berbinar gembira, bukan kerana masuk surganya, tapi diberikan kesempatan oleh Allah melihat wajah Allah dengan semua keagungannya. Itu ada di Al-Quran surah Al-Qiyamah, surah ke-75, di ayat ke-23 sampai ayat 24. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada para hamba yang di surga itu wajahnya nampak berbinar-binar, bukan karena dia berjaya dan gembira masuk ke dalam surga, tapi kerana ia dibuka hijabnya oleh Allah sehingga nampaklah keagungan Allah di hadapannya. Nanti Imam Nawawi menyantumkan hadis khusus dari Nabi di penutup Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin 1896 hadis, 19 bab, 1 muqaddimah, 18 kitab. Di penutup hadisnya adalah hadis tentang dibukanya hijab bagi hamba-hamba tertentu yang mampu menatap Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang ihsan. Ya. Dan dia masuk surganya pun berbeza. Ya, orang-orang masuk surga ada 8 tingkatan surga. Orang ihsan masuk surganya langsung dari taman surga yang paling indah. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Ada orang-orang takwa yang kelak dia masuk surga itu dari taman surga yang indah. Tamannya dulu. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Mereka mendapatkan janji yang ditepati oleh Allah saat dijanjikan di dunia. Kalau kamu kerjakan ini, aku berikan ini. Kalau kamu lakukan ini, aku anugerahi ini. Mereka yakin dengan itu lalu dikerjakan amalannya. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ternyata mereka itu adalah orang-orang yang punya sifat ihsan saat di dunia. Ini. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Di antara amal ibadahnya, dia sikit tidurnya dan banyak menunaikan ibadah malam. Nah, supaya kita bisa menjadi orang ihsan itu, salah satu tarikahnya adalah perbanyak bangun malam, sikit tidur. Nah, kalau Allah sudah firmankan itu jangan tambah-tambah. Allah cakap sikit tidur, Tuhan tambah sedikit-sedikit tidur, ya. Nah, itu turun nanti kualitasnya. Kalau anda gabungkan 1 ini, 2, 3, 4, gabungkan jadi 1, maka berubahlah dia menjadi saleh. Nah, ini saleh ini gabungan dari keempat ini. Tayyib, khair, ma'ruf, ihsan. Digabungkan keempatnya menjadi saleh. Itulah yang menjadikan fitrah orang tua, bapa, ibu itu selalu berharap anaknya menjadi saleh. Bahkan sejak dalam kandungan. Ya, sebelum lahir itu sudah mohon pada Allah. Saya belum pernah dengar ada yang berdoa, ya Allah jadikan anak saya anak yang khair. Jadikan anak saya anak yang tayyib. Semua orang cakap, ya Allah jadikan anak saya anak yang saleh. Itu sudah fitrah di lisan kita, karena berharap setiap orang tua itu anaknya sehat fisiknya, baik sifatnya, baik perilakunya, dekat dengan Allah. Digabungkan keempat ini, maka menjadi salih. Dicantumkanlah itu di Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 189. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarat bih. Sampai ke ayat ya, falamma athqalat da'wallaha rabbahuma la in ataitana salihha lanakunanna minasyakirin. Sejak kandungan ni lemah, jadi berat, menjelang masa persalinan, maka kedua orang tua. Nah, ini syaratnya kalau anak ingin soleh, bukan hanya suaminya, bukan hanya istrinya, tapi kata Al-Quran, suami istri kompak bersama berdoa kepada Allah memohon. La in ataitana salihah. Itu ijazah dari Al-Quran. Boleh dibaca ayatnya dari la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Itu doa memohon keturunan yang saleh, salihah sejak masa kandungan.
5. Tapi tak ada orang hidup soleh teruslah. Selalu ada salah. Mata ini harusnya memandang yang soleh, tapi seringkali mandang yang salah. Ya. Lisan ini cakapnya yang soleh, tapi seringkali cakap yang salah. Ketika ada hamba ingin berubah dari salah menjadi saleh, dia buang salahnya, dia munculkan salehnya. Hari ini saya ingin berlatih bercakap yang soleh. Semua yang salah-salah saya tinggalkan. Begitu ada sesuatu yang ingin dicakap salah, dia diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dia diam. Dia berusaha menjadi soleh. Maka ketika lisan ini berubah dari salah menjadi soleh, berubah cakapnya jadi baik, jadi mulia, maka berubah namanya kebaikan yang didapatkan dari salah menjadi soleh, namanya birrun. Ini dia. Bila dia melekat pada pelakunya, dimiliki oleh pelakunya, maka berubah birrun ini menjadi mabrurun. Mabrur. Ya. Sekarang banyak orang berangkat menunaikan haji, standar hajinya kata Nabi al-hajjul mabrur. Haji yang bisa merubah pelaku haji itu menjadi lebih baik, lebih soleh dari sebelum dia berangkat haji. Ada. Dan itu sifat, bukan gelar, bukan haj. Nabi cakap al-hajju, hajju, bukan al-haj. Jadi tak ada dalam Islam ibadah itu melahirkan gelar. Ya, kalau ibadah ada gelarnya, tentu dalam Islam akan banyak gelar. Ustadz Adi SHI, solat haji infak. Ya. Al-hajjul mabrur, haji yang merubah kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ya. Karena itu orang Arab ketika orang Malaysia, Indonesia pulang sampai di immigration, ya tiba dia penatlah, dia cakap, mana koper saya? Orang Arab ingatkan, ya haj, ya hajjah, tuan puan itu sudah haji, sudah baik, jangan lagi dirubah menjadi cakap yang salah. Jadi kalimat haj itu digunakan, dititipkan oleh Allah di lisan orang lain itu untuk mengingatkan kita sudah berubah menjadi baik, jangan kembali menjadi tak baik. Dia Imam An-Nawawi diberkahi oleh Allah dengan keenam bagian ini. Orang bisa sampai sini, tapi sikit sekali yang sampai sini. Ziyadatul khair, bertambah baik. Tapi wastimraruhu, continue kebaikan itu sampai dia wafat, itu yang tak mudah. Ziyadatul khair wastimraruhu, bertambah kebaikan pada dirinya dan konsisten menjaga kebaikan itu sampai dia wafat. Lah barakah. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala diberkahi oleh Allah dalam kehidupannya dengan 5 aspek tadi. Namanya berkah, orang tuanya berkah, ilmunya berkah, amalnya juga berkah, desanya, tempat dia tinggal pun berkah. 5 itu. Wastimraruhu, sampai beliau wafat pun setiap era berganti, orang tetap mengenal kebaikan di 5 aspek ini. Sampai sekarang kita ada di masa ini, kita masih menyebut Imam Nawawi, bahkan dibuat festival lah. Ya, ini tanda keberkahan. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana kita bisa belajar dari Al-Imam An-Nawawi sehingga mengeluarkan manhaj Al-Imam An-Nawawi, mendapatkan keberkahannya untuk kita praktikkan di masa kita sekarang ini. Yuk kita lihat dulu pelan-pelan. 1. Berkah terkait dengan desanya. An-Nawawi itu bukan nama sosok yang kita bahas sekarang, yang kita bincangkan. Nama beliau adalah Yahya. Siapa nama? Yahya. Bapaknya namanya Syaraf, Yahya bin Syaraf. Datuknya namanya Murni, Yahya bin Syaraf bin Murni.
Kemudian datuk ke atasnya lagi namanya Al-Hasan. Datuk ke atasnya lagi namanya Al-Husin. Datuk ke atasnya lagi namanya Muhammad. Datuk ke atasnya lagi namanya Juma'. Datuk ke atasnya lagi namanya Hizam. Nah, ini namanya Yahya bin Syaraf bin Murni bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam. Lahir beliau tu di desa bernama Nawa. Tempat lahirnya itu Nawa. An-Nawa. Dekat Damaskus, Syria sekarang. Syria. Syam dulu ya. Hizam ni tersambung nasabnya nanti dari golongan orang-orang Arab yang singgah kemudian di situ, meninggali tempat itu sampai punya keturunan. Ya, ada yang menyambungkan nasabnya ke bagian sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal di Nawa, lahir tahun 631 Hijrah. Bulan Al-Muharram, pertengahan atau tengah Al-Muharram. Ya, kalau sebut Muharram pakai al ya, Al-Muharram. Jadi ada Muharram, ada haram, ya, ada Muharram, ada haram, ada muhrim, ada mahram, ada Al-Muharram. Ya. Muharram itu semua yang diharamkan. Mabuk muharram, zina muharram. Hukumnya disebut dengan haram. Hukumnya apa? Haram. Orang yang mengenakan pakaian ihram dan dia bertekad meninggalkan semua yang haram disebut muhrim. Orang yang satu relationship, hubungan satu darah atau satu pernikahan disebut satu mahram. Bila kita ingin jadikan satu waktu untuk meninggalkan semua yang diharamkan, maka di antara rumusnya, formulanya, tambahkan al pada kata muharram. Maka berubahlah ia menjadi Al-Muharram. Mengapa tahun Hijriah dimulai dengan nama Al-Muharram? Di antara maknanya, orang-orang yang ingin hijrah itu salah satu caranya dia bermula dengan meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga muncullah safar dari kata sifar. Dosa ditinggalkan, maksiat ditinggalkan, maka sifar, nol, kosonglah perbuatan maksiatnya. Sehingga tumbuh perbuatan baiknya. Salah, bila salah hilang, muncul soleh. Ketika baik itu muncul, seperti Rabi', munculnya bunga-bunga baru dari tanaman-tanaman yang baru, maka disebutlah Rabi'ul Awal. Itu turunan-turunan maknanya. Ya, Al-Muharram, pertengahan Al-Muharram tahun 631 Hijrah. Ini namanya siapa? Yahya. Lahirnya di mana? Nawa. Jika tuan-puan ingin mengenalkan, saya berasal dari Selangor, Malaysia, saya berasal daripada Indonesia, maka tambahkanlah kata i di penghujung, di akhir kata tempat kita berasal. Seberi contoh, ada Syekh Yasin Musnid Dunya, termasuk gurunya Syekh Ali Jum'ah, namanya Syekh Yasin dari Padang, maka beliau populer disebut dengan Syekh Yasin Al-Padangi. Ya. Ada Syekh Nawawi dari Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Ada di sini menteri besar lah. Ya. Datuk Seri Amiruddin Shah dari Selangor, Al-Selangori Al-Malizi. Adi Hidayat Al-Pandeglangi Al-Indonesi. Ini dari Nawa, maka waw tak bisa berdiri sendiri, tambahkan waw baru berharakat, maka disebutlah An-Nawawi. Dia An-Nawawi, tambahkan waw baru Nawawi. Ya, karena ya bertemunya dengan kasrah. Ya bertemu dengan apa? Kasrah. Kerana itu ada juga yang menambahkan alif An-Nawawi untuk membezakan waw pertama dengan waw yang kedua. Ya.
Jadi kalau tuan-puan baca kitab menemukan ada yang pakai alif, An-Nawawi. Alif ni ditambahkan untuk membezakan waw pertama dengan waw kedua. Ia berasal dari nawa. Ya, coba lihat. Ketika kesolehan itu melekat pada pribadi dan begitu tinggi solehnya, bukan hanya pribadinya yang diberkahi oleh Allah, tempat dia menetap pun diberkahi oleh Allah. Ya, nanti ada 3 jenis keberkahan yang Allah berikan pada ulama itu. Ada yang dikenal dengan tempatnya, ada yang dikenal dengan datuknya atau keluarganya, ada yang dikenal pula dengan kunyahnya, kemuliaan sifat pribadi yang melekat padanya. Contoh, ini yang dikenal dengan tempat Imam An-Nawawi, sekalipun namanya Yahya, untuk menunjukkan keberkahan ilmunya bukan hanya bermanfaat untuk dirinya, tapi juga dengan tempat yang melekat pada sekitaran kehidupan dia. Masya Allah. Imam Al-Bukhari, ya, punya kemuliaan yang sama. Siapa nama Imam Al-Bukhari? Namanya Muhammad, bapaknya Ismail, datuknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, kakek datuk buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di kecamatan Ju'fah, kabupaten daerah Bukhara, provinsnya, ya, sekarang masuknya Khorasan, negaranya Uzbekistan. Maka dikenal beliau dengan Al-Bukhari, untuk menunjukkan saya berasal bukan dari wilayah Arab, tapi berasal dari wilayah Bukhara. Al-Bukhari. At-Tirmidzi dari Turmuz, pecahan Turkmenistan sekarang. Ya, nama aslinya Muhammad. Ya, Muhammad Isa, berasal dari Tirmiz, dikenal dengan At-Tirmidzi. Satu. Jenis kedua, ada keberkahan yang melekat kepada keluarga besar. Contoh Al-Imam Asy-Syafi'i. Siapa nama aslinya? Muhammad, bapaknya Idris, kakeknya Abbas, datuk pertamanya Uthman, datuk keduanya Syafi'. Maka disebutkan nama datuk yang keduanya Syafi' kepada namanya, sehingga dikenal dengan Imam Asy-Syafi'i. Yo, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Saya beri rumus singkatlah sikit. Coba tuliskan Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Sudah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Ada ayatnya? Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ada orang-orang yang masuk surga, dia masuk lewat tamannya yang indah, tapi sesaat sebelum dia masuk Allah perintahkan gandeng dulu. Gandeng itu apa bahasa Melayunya? Rangkul ya, gandeng ya. Gandeng dahulu bapak ibumu, keluargamu yang saleh, pasanganmu yang saleh. Suami gandeng istrinya, istri gandeng suaminya, lalu diikuti di belakangnya anak-anak keturunan yang saleh, gandeng semua. Dan diperintahkan oleh Allah, malaikat semua berbaris di pintu surga, karena ada satu rombongan keluarga besar mulia, dia akan masuk surga lewat taman. Diperintahkan malaikat berdiri semua di depan pintu surga menyambut mereka. Maka disambutlah oleh semua malaikat di pintu surga dan diucapkan pada mereka, salamun alaikum bima sabartum. Selamat karena keluarga besar anda ini telah sabar saat berada di dunia, melakukan satu perbuatan yang tidak semua orang bisa melakukannya. Siapakah orang ini? Dialah yang saat di dunia menyiapkan keluarganya untuk menjadi saleh sehingga mampu dan bisa berkumpul kembali di akhirat bersama. Di antara keturunan Imam Asy-Syafi'i ke atas itu ada kakeknya Syafi'i yang terkenal soleh. Beliau berinvestasi
menyiapkan generasi yang saleh. Maka tercapailah harapannya itu pada cucunya generasi yang kesekian. Muncullah Imam Muhammad bin Idris. Kerana dengar silsilah ini, dipopulerkanlah nama datuknya itu Syafi'i, untuk menunjukkan tak ada yang sia-sia dari investasi masa lalu. Lahirlah kemudian cucu yang saleh itu. Jadi kalau tuan-puan ingin mendapatkan seperti ini, siapkan dari sekarang. Ya, tapi saya bukan kiai, saya bukan syekh, bukan ustaz, belum hafal 30 juz Al-Quran. Tak mengapa, tak mengapa. Siapkan dari sekarang. Kalau bukan ayahnya, anaknya. Kalau bukan kakeknya, cucunya. Keluarga yang mampu menyiapkan anaknya menjadi baik di hadapan Allah, nanti anaknya diperintahkan oleh Allah, gandenglah bapak ibumu yang soleh itu, walaupun kemampuannya tak seperti engkau. Masuk semua. Nah, itulah yang dilakukan oleh ayahnya Imam An-Nawawi, Syekh Ashraf ini.